Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi ini? Pasti luar biasa. Adik-adik senang nggak sudah mulai sekolah? Meskipun masih sistem online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kan? Tetap sukacita meskipun di rumah aja. Sekarang kita akan mulai beribadah. Seperti biasa, untuk beribadah, adik-adik dipersilakan untuk mengambil tempat yang paling nyaman, seperti di ruang tamu atau di kamar. Tidak ada suara yang dapat mengganggu, dan kemudian disiapkan Alkitabnya, dan tentunya sudah berpakaian yang rapi. Dan satu lagi, jangan lupa juga dipersiapkan persembahannya ya. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu, yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami dapat berkumpul lagi dengan anak-anak sekolah minggu. Meskipun melalui online, tapi kami tetap sukacita karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Mengingat semua kebaikan Tuhan, yuk kita memuji Tuhan, kita akan bersukacita dan kita akan menari, kita katakan Tuhan Yesus baik.
kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan, sehingga dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua, baik yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah disiapkan ya, dan pastinya sudah duduk yang rapi. Kita mau dengarkan firman Tuhan, berikan telinga untuk mendengar dan hati untuk taat pada firman Tuhan. Kita bernyanyi, kasih pasti lemah lembut. Kita bernyanyi ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Salam kakak-kakak dan teman-teman, selamat hari Minggu. Saya Amrin pengen membaca Alkitab dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Selamat hari Minggu kakak-kakak dan teman-teman. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Tahu kan kakak siapa namanya? Nah betul, kakak Feby. Nah adik-adik, sekarang tibanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah bersama-sama membaca dari Galatia 5 ayat 23
Nah, terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah membawa Alkitab dan membacanya bersama-sama. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan cerita tentang buah roh. Sekarang yang keberapa ya adik-adik? Nah, benar sekali, yang ke-8. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya adik-adik supaya Tuhan membimbing kita saat nanti kita akan mendengarkan firman-Nya. Nah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, jadikanlah kami anak yang dengar-dengaran, agar saat firman-Mu disampaikan melalui anak-Mu, Kak Feby, kami dapat memahaminya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah kami anak yang baik, biarkanlah kami bisa mendengarkan dengan fokus, agar kami dapat memahami apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu sajalah kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu kita akan cerita tentang siapa minggu ini? Tapi adik-adik sudah tahu kan buah roh yang ke-8 itu apa? Apa ya? Nggak kedengaran nih. Benar, kelemah lembutan. Nah, sekarang kita akan cerita tentang si Harry yang lemah lembut. Jadi adik-adik, untuk minggu ini temanya yaitu Harry yang penuh kelemah lembutan. Nah, jadi gini adik-adik ceritanya. Tapi sebelumnya udah siap mendengar cerita belum nih? Sudah duduk yang rapi? Coba dilihat, udah rapi belum ya? Ntar ada yang sambil makan lagi. Nanti dulu makannya ya. Kita dengarkan dulu nih firman Tuhan. Nah, kakak lihat semuanya sudah rapi, sudah fokus. Nah, kita akan mulai ceritanya. Nah, adik-adik, jadi Harry ini mempunyai kakak yang bernama Robin. Nah, jadi Harry dan Robin adalah kakak dan beradik. Nah, Robin ini adik-adik, ciri-cirinya itu mempunyai perilaku atau karakter yang kasar. Bisa dibilang kalau adik-adik lihat itu seperti kakak-kakak yang galak gitu. Nah, pasti adik-adik yang punya kakak, yang punya abang, tahu ya gambarannya bagaimana yang galak-galak gitu. Nah, seperti itu kakaknya Harry itu seperti itu. Nah, suatu waktu Harry dan Robin dan kakaknya bermain bola adik-adik saat hujan-hujanan. Nah, tanpa sengaja pintu rumahnya terkena angin, karena kalau hujan ya adik-adik suka banyak ya anginnya. Ada angin, udah gitu suka ada petir atau geledek seperti itu ya adik-adik. Nah, anginnya ini membuat pintu rumahnya terbuka, dan saat mereka bermain bola, bolanya masuk ke dalam rumah dan memecahkan patung kucing di dalam rumah Harry dan Robin. Duh, gimana ya adik-adik kalau adik-adik di posisi Harry dan Robin, pasti adik-adik sudah deg-degan ya, sudah takut karena patungnya itu pecah adik-adik, dan itu adalah patung di rumahnya Harry, punya mamanya gitu ya adik-adik. Nah, karena mereka panik, akhirnya mereka cepat-cepat untuk memperbaikinya, akhirnya dilem. Nah, adik-adik tahu kan lem yang lengket itu loh. Nah, akhirnya patung itu dilem adik-adik sampai menjadi utuh kembali. Nah, karena mereka berhasil membuatnya kembali utuh, jadi mereka mengira tidak akan ketahuan gitu ya adik-adik. Tidak akan ketahuan karena dapat diperbaiki. Nah, untuk keesokan harinya, saat pagi-pagi mereka ingin pergi ke sekolah, kakaknya Robin membisikkan kepada Harry. Bisik-bisik gitu ya adik-adik, bisik-bisik. Bisik-bisik apa ya? Si kakaknya itu, Robin, meminta uang jajan Harry. Katanya kalau uang jajan kamu nggak dikasih ke aku, nanti aku kasih tahu mama kalau kamu sudah nendang bola masuk ke rumah dan mecahin patung. Nah, akhirnya karena Harry takut, Harry
tidak mau mamanya tahu, akhirnya Harry memberikan uang jajannya kepada Robin. Nah, hal seperti itu berlangsung adik-adik selama 2 minggu. 2 minggu itu berapa hari ya adik-adik? 14 hari. Nah, bayangkan adik-adik kalau adik-adik tidak jajan selama 14 hari. Aduh, gak enak banget ya adik-adik, padahal kan kita mau beli donat, mau beli es krim, banyak banget ya pokoknya yang mau dijajanin. Nah, selama 14 hari itu, uang jajannya Harry selalu dikasih ke Robin. Akhirnya adik-adik masuk minggu ketiga, Harry sudah tidak tahan lagi memberikan uang jajannya dan sudah tidak tahan lagi kakaknya itu Robin meminta seperti itu terus. Akhirnya si Harry itu bercerita adik-adik dengan Andre. Nah, adik-adik tahu kan Andre ini cerita di minggu-minggu sebelumnya sifatnya apa ya? Sifatnya apa nih adik-adik Andre? Ada yang masih ingat? Coba yuk diingat lagi yuk, Andre yang mana ya? Nah, betul sekali, Andre mempunyai sikap sabar. Nah, akhirnya Harry bercerita kepada Andre adik-adik mengenai kejadian tersebut dan meminta saran kepada Andre. Nah, Andre dengan sabar mendengarkan cerita Harry dari awal hingga akhir, dan akhirnya Andre menasihati Harry agar Harry dapat mengakui kesalahannya kepada ibunya gitu, terang-terangan gitu ya adik-adik, bahwa Harry sudah memecahkan patung kucing di rumahnya. Tapi adik-adik pada saat itu Harry tidak mau karena Harry masih sangat takut. Akhirnya Harry tidak bilang. Nah, keesokan harinya Harry datang lagi ke Andre dan menceritakan hal yang sama. Datang lagi tuh, cuk datang ke Andre. Cerita lagi bla 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 bla, panjang lebar ya adik-adik ceritanya, dan meminta nasihat lagi. Akhirnya Andre dengan sabar berkata kepada Harry, karena Andre sudah berusaha dan berkali-kali gitu menasihati Harry ya adik-adik. Akhirnya Andre berkata, orang yang tidak suka mendengar nasihat itu namanya keras hati. Tapi kalau mau mendengar nasihat itu namanya orang yang lemah lembut. Nah, dari sini kita tahu ya adik-adik, kalau tidak mau mendengar nasihat namanya kita keras hati. Tapi kalau kita mau mendengarkan nasihat, dengar-dengaran, itu namanya kita lemah lembut. Lalu Andre melanjutkan lagi berkata, kamu kan bukan Robin, kenapa ya kok kamu sekarang jadi keras hati seperti Robin gitu. Akhirnya mendengar perkataan Andre, Harry bertekad untuk berbicara kepada ibunya setelah pulang sekolah. Nah adik-adik, sesampainya di rumah, Harry dengan takut mengaku kepada ibunya mengenai apa yang terjadi. Ia bercerita kejadiannya dari awal hingga akhir, kesalahannya apa, dan adik-adik tahu apa yang dikatakan ibunya. Ibunya hanya tersenyum dan berkata, iya, tidak apa-apa kok. Ibu sudah tahu apa yang terjadi. Ibu hanya menunggu anak-anak ibu untuk datang dan mengakuinya secara langsung, mengakuinya sendiri. Nah, itu artinya kalian sudah tidak mengeraskan hati dan sudah belajar menjadi anak yang lemah lembut. Nah, karena itu ibu memaafkan Harry dan Robin. Nah, gitu adik-adik. Jadi sebesar apapun kesalahan kita, asal kita berusaha untuk memperbaiki, berusaha untuk mengakui adik-adik, nah itu pasti kita akan dimaafkan. Jadi adik-adik kalau berbuat salah harus mau ya mendengar nasihat, jangan tidak mau kak, nanti dimarahin, nanti dinasihatin. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang keras hati adik-adik.
Nah, di sini kita diajarkan untuk menjadi anak yang lemah lembut seperti Harry. Yang seperti apa ya seperti Harry? Yang pertama, seperti Harry yang mau mendengarkan nasihat. Nah, jadi adik-adik kalau dinasihati tidak boleh melawan, tidak boleh tutup kuping. Itu namanya adik-adik keras hati. Nah, tapi kalau adik-adik mau mendengar nasihat, mau dengar-dengaran, nurut, itu namanya adik-adik mempunyai sifat lemah lembut. Nah, jadi adik-adik harus menjadi seperti Harry ya, mau mengakui kesalahannya dan menerima nasihat dari orang lain. Nah, itulah yang namanya anak yang lemah lembut. Nah, untuk adik-adik yang masih merasa keras hati karena sering melawan orang tua, sering berantem dengan kakak karena gak mau nurut, atau melakukan hal-hal yang tidak baik seperti marah-marah, tidak sabaran. Nah, itu namanya adik-adik sedang keras hati. Tapi jangan kecewa karena masih ada waktu untuk memperbaiki adik-adik. Yuk kita memperbaiki sama-sama, kita menjadi anak yang lemah lembut. Oke adik-adik, nanti ditanya ya sama guru sekolah minggu, adik-adik sudah lemah lembut belum di rumah? Nanti ditanya nih. Contohnya seperti Jeremy. Ntar di Jeremy ditanya, Mama Jeremy masih keras hati atau sudah lemah lembut ya? Nanti ditanya ya satu-satu adik-adik. Jadi mulai sekarang kita belajar ya adik-adik, sedikit demi sedikit menjadi anak yang lemah lembut. Nah, ya kita berdoa ya adik-adik. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita dan kami sudah memahami pesan atau firman yang Tuhan sampaikan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, ajarilah kami menjadi anak yang lemah lembut. Tuhan tolong buat kami agar memperbaiki sikap kami di rumah, agar kami bisa menjadi anak yang lebih baik. Jika saat ini kami masih keras hati, masih melawan, masih sering membangkang, tidak dengar-dengaran, tidak mau dinasihati, Tuhan tolong sentuh hati kami. Tuhan tolong rubah kami anak-anak sekolah minggu agar menjadi seperti Harry yang lemah lembut. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu pada hari ini, kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa minggu depan hadir sekolah minggu lagi karena akan ada cerita-cerita yang menarik. Oke? Dadah. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga sudah memberikan waktunya untuk beribadah pagi ini. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 301. Kita belajar bersama-sama ya. Laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku.
Shalom anak-anak Sekolah Minggu GKO Sola Gracia. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita mulai praktekin ya. Kita punya hati yang lemah lembut, yang mau dengar-dengaran kepada orang tua, terutama dengar-dengaran kepada Tuhan, tidak suka mengeraskan hatinya, mau bersedia dinasehati, diajarin, dibentuk, dan juga bersikap yang ramah ya terhadap semua orang, tidak kasar-kasar, baik, sopan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami anak-anak sekolah minggu. Kami mau terus bertumbuh dalam buah roh. Roh Kudus tuntun kami anak-anak sekolah minggu untuk memiliki hati yang lemah lembut. Nyatakan itu ya Bapa atas setiap pribadi anak sekolah minggu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur juga buat teman-teman sekolah minggu yang boleh sembuh. Untuk Arnelita, untuk Adventus, untuk Gevio, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, pemulihan-Mu untuk anak-anak atau teman-teman kami sekolah minggu, bahkan untuk orang tua mereka juga yang boleh Tuhan sembuhkan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjagai kami dengan kasih setia dan rahmat. Dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita mau terima berkat. Angkat tangan kita, taruh di atas kepala, katakan, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Sekali lagi ya, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Bapa di surga, aku percaya Engkau menyatakan berkat-Mu Tuhan atas anak-anak sekolah minggu dalam damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, dan pertolongan, perlindungan, kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah atas anak-anak sekolah minggu GKO Sola Gracia. Setiap hari mereka bersuka cita, setiap hari mereka bersemangat, mereka sehat, mereka cerdas, mereka takut akan Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, yuk kita lihat cara cuci tangan yang benar sambil nyanyi lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday!